Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Ceris TV kembali lagi. Pagi ini kita akan coba memanfaatkan lahan yang ada di depan rumah. Walaupun sempit tapi bisa ditanami berbagai macam tanaman ya. Saya sih harapannya bisa membuat apotek hidup. Jadi kalau ada butuh obat-obatan yang herbal nggak usah beli ya, kayak jahe dan lain-lain. Nah, pagi ini kita akan coba kita siram lagi tanamannya dan melihat progresnya seperti apa. Jadi sebenarnya saya tuh mulai tanaman ini sekitar 2-3 bulan yang lalu teman-teman. Yuk mari kita simak. Teman-teman, ini sudah sampai di depan halaman rumah. Jadi ini ada space kecil untuk bisa saya tanamin ya beberapa macam pohon tanaman. Oke. Nah, ini adalah media Nah, ini kotoran domba ya sebagai media pupuk. Ini beberapa yang sudah saya tanamin. Ini adalah pohon jeruk. Lalu kesini juga ada pohon pepaya. Jadi pohon pepayanya saya dapat dari Bang Bayang ya di daerah Cianjur. Nah, ini kalau ini sih bawang daun ya, dan bawang yang memang dari sisa masak. Nah, sama itu disimpan di sini. Terus ini ini jahe teman-teman. Ini jahe.
Oke, sebelah sini ada sawi. Jadi kemarin saya coba nanam pakai hidroponik tapi gagal, teman-teman. Nah, ini saya coba pakai media tanah, tumbuh ya. Ini juga jahe juga. Nah, ini sayang nih, ada satu pohon kemangi yang kering ya. Terus kalau di sebelah sana ini tanaman obat juga. Nah, ini tomat. Tomat itu sudah beberapa kali panen. Nah, itu ada pohon. Kita beranjak ke sebelah sini. Nah, di sini ada 2 buah. Ini benihnya mengatoa. Jadi dapatnya itu dari Jawa. Kemarin kebetulan mertua ke Jogja, jadi bawa pulangnya bawa matoa. Di bawah itu ada stroberi. Nah, ini juga ternyata nih jadi juga nih teman-teman. Ini kayaknya stroberi ngerambet ya. Tuh, di sela-sela sini. Tuh, jadi pohon stroberinya ngerambet, ngerambat ya. Nah, kalau ini tuh panglai kalau bahasa Sunda tuh. Ini cengkeh ya. Nah, ini cabai warna sebenarnya nih. Ini juga masih benih matoa. Nah, ini tuh cabai nih. Cabai yang berwarna, tapi 2 kali saya coba gagal, terus tanam ini kering. Nah, ini juga sama nih. Oke. Kalau ini pohon pepayanya pasti mulai dipindah ya. Oke. Ini bunga hiasan. Nah, ini saya nanam kangkung. Ini media semainya. Nah, ini adalah media semai. Jadi kemarin saya nyimpen di sini, coba nyemai benih cabai ya. Ada beberapa yang sudah tumbuh. Nanti juga akan coba saya pindahin ke polybag. Jadi yang paling mudah itu adalah menanam kangkung ya, yang saya alami itu. Ini cabai ini kurang lebih umurnya sekitar 2-3 minggu. Ini masih ada beberapa slot yang kosong, banyak banget, tapi belum saya pakaiin lagi media tanam ya. Jadi rencana ke depan saya akan coba pakai hidroponik, join juga sama teman yang sudah berhasil ya. Nah, untuk suplemennya ini saya masih pakai obat kimia nih teman-teman. Ini pakai ini Terobos. Oke, saatnya kita siram. Untuk dosis pemakaiannya, kalau kita lihat di sini di depannya tertulis bahwa vitamin lengkap cocok untuk semua jenis tanaman. Nah, di belakangnya ada rata-rata sih 2-3 cc per liter ya. Saya sudah menyiapkan, ini sih sebenarnya teko ya, teko punya istri, Tupperware mereknya. Tupperware yang ukuran 1000 atau 1 liter. Ini kalau misalkan ini nggak kelihatan sih di zoomnya ya, sebenarnya ini ada angkanya nih 1000. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ini Terobos ini, super pupuk daun untuk sembilan tanaman ini ke media ya. Tadi ukurannya adalah 3 cc ya. Oke, kita langsung saja. Ini kita kembali lagi ke tempat asalnya. Kalau ini sih nanti siramnya tinggal disemprot-semprot aja sih. Nah, ini tempatnya kita isi air dulu. Oke sob, saatnya kita siram. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah inspirasi kalian yang mempunyai halaman sempit tapi masih ingin berkebun. Maka masih bisa kok sebenarnya memanfaatkan space kecil ya di depan halaman rumah dengan beberapa tanaman yang insya Allah bermanfaat ya. Dan itu mudah kok cara perawatannya. Memang ada beberapa tantangan yang akan kita temui nantinya. Yang pertama adalah
keistiqomahan kita dalam menyiram. Jadi memang butuh waktu dan butuh effort juga nih. Karena pada dasarnya tanaman adalah sesama makhluk hidup, yang mana mereka juga berhak untuk mendapatkan kehidupan ya. Oh iya, untuk teman-teman yang punya masukan tentang bagaimana cara merawat tanaman yang baik, jujur kan saya juga belum pernah melaksanakan tanaman ini, baru sekitar 3 atau 2-3 bulan ke belakang nih. Saya juga mohon sarannya nih bagi teman-teman yang memang expert di bidang pertanian, minta dong tipsnya ya, gimana cara merawat tanaman yang benar dan yang baik, sehingga beberapa tanaman yang akhirnya tadi kayak misalkan kemangi gitu ya, itu sempat kering bisa tumbuh dengan segar, selain mengandalkan memang obat-obatan atau pupuk-pupuk yang kimia. Mungkin ada teman-teman yang ada tips dan saran untuk saya untuk bisa mengembangkan tanaman-tanaman ini. Silahkan teman-teman semua tulis di kolom komentar. Ditunggu ya feedback yang positifnya bagi teman-teman untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga tanaman-tanaman ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi ataupun tetangga dan kalian yang mau, silahkan datang ke rumah. Terima kasih. Sepertinya tempat penyiraman sudah terisi air dengan cukup penuh karena lumayan berat. Saatnya kita siram sob. Nah, kegiatan ini juga sengaja saya buat untuk mengenalkan jenis-jenis tanaman dan cara perawatan ini kepada anak saya yang masih kecil ya. Itu sebagai media pembelajaran bagi dia untuk kedepannya, sehingga lebih menghargai tanaman. Dan itu lagi nih yang bikin seru, namanya anak kecil melihat air itu pasti dia akan senang sekali gitu ya, bermain basah-basahan dan lain-lain ya. Saya sih secara orang tua gak jadi masalah ya, yang penting anak itu ada edukasi yang dia dapat dari jenis nama-nama jenis tanaman, cara perawatannya, terus dia juga antusias untuk menyiram gitu ya, sampai-sampai dia sengaja nantinya itu ngajak beli lagi tanaman yang baru. Nah, ini jadi sebuah media untuk kita sebagai orang tua memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Mungkin di rumah silakan teman-teman coba, karena memang benihnya pun terhitung murah dan medianya pun juga sekarang sudah banyak ya yang jual, dari mulai media tanah yang sudah jadi dan siap pakai, sudah ada pupuknya, sudah ada arang sekamnya. Itu harganya sekitar 10-15 ribu per kantongnya. Jadi untuk teman-teman yang memang agak kesulitan di daerahnya masing-masing mencari media tanam, itu silahkan sekarang sudah banyak kok di toko-toko tanaman yang sudah menjual media tanam. Itu sudah satu paket gitu ya, harganya sekitar 10 sampai dengan 15 ribu. Nah, kebetulan tempat saya memang masih banyak peternak gitu ya, peternak kambing gitu, sapi yang memang jadi bisa saya manfaatkan kotorannya sebagai media untuk pupuk. Selain memang jujur saya juga masih pakai pupuk yang berbahan kimia, karena memang saya juga belum tahu ya cara, misalkan nih ini daun ini kering, terus daun ini kurang segar gitu. Nah, cara meracik pupuk atau tanaman obat untuk tanaman ya secara bukan kimia gitu ya. Itu saya juga belum tahu trik atau tipsnya nih bagaimana cara agar tanaman ini sehat gitu ya, selain dengan mengandalkan pupuk kandang. Siapa tahu teman-teman ada resep atau trik dan tips secara organik. Nah, mungkin saya juga bisa minta teman-teman ya referensinya di mana nih sebenarnya daunnya ini agar lebih segar, terus ada lagi jauh dari hama gitu ya, karena kemarin ada beberapa yang dimakan ulat misalkan. Jadi terutama di pohon jeruk ya, itu daunnya tuh sering sekali
dimakan sama ulat. Nah, kemarin saya dapat info gitu ya, coba pakai rinso gitu ya, pakai sabun. Ternyata memang entah itu mungkin karena panas dan lain hal sebagainya gitu ya. Ternyata memang itu efektif gitu. Tapi kan itu masih pakai kimia ya. Masih pakai kimia, pakai deterjen gitu ya. Nah, ini saya belum nemu gimana caranya agar tanaman-tanaman tadi yang daunnya itu misalkan kena ulat, terus daun-daunnya itu masih kering gitu ya. Nah, ini harus kita coba menggunakan bahan-bahan organik. Next, ke depannya rencana saya akan buat hidroponik. Karena saya masih penasaran nih dengan sistem hidroponik ya. Karena sebelumnya saya coba itu gagal karena mungkin ada langkah atau cara yang salah dari saya sendiri, hanya mengandalkan informasi dari internet gitu ya, tanpa dibimbing dengan orang yang memang expert di bidang itu gitu. Nah, kebetulan kemarin ngobrol sama teman juga, beliau memang kuliahnya di pertanian dan saya coba minta saran. Nah, alhamdulillah yang bersangkutan juga mau gitu ya ngajarin gimana cara penanaman hidroponik yang benar. Nah, insya Allah kedepannya akan coba saya buatkan seperti itu. Malah cita-citanya adalah saya ingin membuat kampung ya, kampung di sekitar saya ini memang di depan rumahnya tuh hijau gitu. Entah itu pakai tanaman yang simple, tapi memang itu ada nilainya gitu. Misalkan bayam, terus lagi misalkan sawi, terus misalkan cabe gitu ya di depannya, tapi dengan sistem yang sederhana gitu, sederhana, bahkan bisa dimanfaatkan lagi bawahnya. Nah, insya Allah kedepannya akan coba saya buat dan kita mulai praktek dari awal bahan-bahannya itu apa saja yang harus diperlukan jika kita pakai hidroponik. Lalu kita bandingkan dengan sistem yang biasa gitu ya, pakai tanah. Terus kita memang pakai siram, pakai air seperti yang saya lakukan kali ini. Oke, kedepannya akan kita akan coba sama-sama buat nih teman-teman, langkah-langkah dari awal hingga nanti pada saat panen ya. Kebetulan kemarin saya juga coba cukup lumayan panennya, panen beberapa tanaman kayak misalkan tomat, stroberi juga udah berapa kali kita coba panen dan rasanya ya enak gitu ya. Bahkan anak saya sendiri yang petik sih dia antusias untuk memetik pohon atau buah dari stroberi. Oke, mari kita lanjutkan lagi.
Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.